Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan syukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberi umur panjang, masih diberikan kesehatan, lebih-lebih dari itu semuanya kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci yang kita jalani saat ini dengan ibadah siam, ibadah puasa yang kita lakukan. Mugi-mugi dengan rajin bersyukur kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan makin meningkatkan ketakwaan kita pula pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita sekalian. Di dalam ibadah puasa kita diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudahan ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam tafsir ayat-ayat puasa dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguh Allah memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak memberikan kesulitan bagi kalian. Di dalam menjelaskan masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguh Allah memberikan kemudahan kepada kita dan tidak menginginkan kita mendapatkan kesulitan. Maka di dalam ibadah siam, ibadah puasa yang kita jalani, itu ada beberapa kemudahan yang bisa kita lihat dari ayat ini. Kemudian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Ini berbeda dengan pensyariatan puasa pada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita juga diwajibkan puasa, namun mereka kalau setelah Isya tidak diperkenankan lagi untuk makan. Artinya kalau sudah terlanjur tidur, maka sampai subuh, dilanjutkan sampai tenggelamnya matahari, mereka melanjutkan puasa. Dan di sini di dalam syariat kita masih dibolehkan untuk makan sahur. Bahkan waktu makan kita masih dibolehkan ya dari tiba waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari di waktu maghrib, sampai nantinya datang sholat subuh atau azan subuh itu datang, kita masih dibolehkan untuk makan dan minum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian
ketika terang sampai terang bagi kalian benang putih, terbitnya fajar subuh sampai nanti datangnya waktu malam. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Maka kita masih dibolehkan untuk makan dan minum, artinya masih dibolehkan untuk sahur sampai waktu subuh itu tiba. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Maka kemudian yang pertama, kita diberikan puasa yang lebih ringan dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Kemudian yang kedua, dalam kurun waktu setahun kita hanya diwajibkan puasa cuma sesasi, cuma sebulan penuh. Sedangkan 11 bulan yang ada dari bulan Hijriyah kita tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Allah katakan ayyama ma'dudat. Setelah menyebutkan kewajiban puasa, maka puasa itu wajib cuma pada hari-hari tertentu saja, yaitu pada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya Allah itulah yang berhak satu-satunya yang disembah, wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, kemudian menunaikan shalah, wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian Nabi katakan wa shaumi Ramadan, melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka yang wajib itu cuma 1 bulan, sedangkan 11 bulan yang lainnya tidak diwajibkan untuk puasa. Ini tanda kita diberikan keringanan, karena kita tidak disuruh puasa 2 bulan, kita tidak disuruh puasa 3 bulan atau lebih daripada 6 bulan. Hanya sebulan penuh saja kita menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam kita menjalani puasa, untuk tiang sakit, untuk orang sakit dan yang melakukan perjalanan jauh. Walaupun puasa itu wajib, Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, terbitnya hilal pada awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maka puasa jadi wajib. Namun Allah katakan setelah itu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan jauh lantas dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Di samping itu juga tiang sepuh yang sudah berat menjalankan puasa, maka tidak diwajibkan puasa, namun sebagai gantinya membayar fidyah berupa memberi makan pada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak kuat lagi puasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Maka orang sakit, orang yang melakukan perjalanan jauh, tiang sepuh, ini tidak wajib puasa ketika mereka berat untuk menjalankan puasa. Oleh karena itu setelah Allah menyebutkan tentang orang sakit dan musafir tadi, Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Kemudian kemudahan yang keempat, yaitu kita ketika menjalani puasa, puasa kita hanya di siang hari, tidak sampai 24 jam. Bahkan terdapat larangan untuk melakukan puasa wisal. Artinya puasanya 24 jam, nanti lanjut lagi dengan puasa di hari berikut. Ini tidak dibolehkan. Dan di malam hari kita tidak berpuasa lagi, sudah berbuka ketika waktu maghrib. Maka di malam hari masih dibolehkan makan minum. Dari waktu maghrib sampai subuh masih dibolehkan makan minum. Dan di waktu maghrib kita sampai subuh di malam hari masih dihalalkan untuk berhubungan intim dengan istri-istri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang makan tadi,
Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam, yaitu sampai terbit fajar subuh yang sebelumnya gelap malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Maka masih dibolehkan makan dan minum di malam hari. Kemudian tentang hubungan intim, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhillal lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum." Uhillal lakum, dihalalkan bagi kalian arrafats, yaitu melakukan hubungan intim pada istri-istri kalian, yang dimana di awal-awal Islam dahulu kita dilarang setelah Isya itu melakukan hubungan intim. Kalau sudah terlanjur tidur maka tidak boleh lagi ada hubungan intim. Namun puasa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW membawa kemudahan. Malam hari masih diperkenankan hubungan intim yang sebelumnya itu dilarang, dan Allah katakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Untuk saat ini boleh bagi kalian melakukan hubungan intim. Ya, boleh bagi kalian melakukan hubungan intim, dan raihlah ma kataballahu lakum. Raihlah keturunan dari melakukan hubungan intim tadi. Maka hal yang masih dibolehkan di malam hari puasa, kita dibolehkan makan dan minum. Hal yang masih dibolehkan di malam hari puasa, kita juga masih dihalalkan untuk melakukan hubungan intim. Ada pertanyaan, gimana kalau sudah berhubungan intim lantas belum mandi junub, belum mandi besar sampai azan subuh itu tiba, apakah boleh melakukan puasa? Jawabannya boleh berdasarkan ayat ini. Karena di malam hari dibolehkan, maka sampai subuh juga pasti ada kemungkinan ada yang belum mandi besar, mandi wajib, maka dibolehkan ketika itu juga untuk mandi ketika azan subuh berkumandang, dan boleh melanjutkan puasa ketika itu. Dan Nabi SAW pernah berhubungan intim di malam hari puasa, lantas sampai subuh beliau itu belum mandi wajib, maka ketika itu beliau segera untuk mandi wajib atau mandi junub, dan beliau tetap melanjutkan puasa. Maka ada 4 hal yang dimudahkan dalam ajaran kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan masih boleh untuk makan sahur, beda dengan puasa orang-orang sebelum kita. Kemudian yang kedua, kita hanya berpuasa 1 bulan penuh, sedangkan 11 bulan yang lainnya dalam setahun kita tidak diwajibkan puasa. Kemudian yang ketiga, orang sakit, musafir, dan tiang sepuh. Orang yang sepuh yang tidak bisa puasa maka tidak dibebani untuk puasa, namun untuk orang sakit dan musafir hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian yang keempat, di malam hari masih dibolehkan 2 hal, yaitu makan dan minum sampai waktu subuh itu tiba. Kemudian masih dibolehkan untuk melakukan hubungan intim. Dan inilah kemudahan yang menunjukkan rahmat Allah begitu besar kepada kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kalau syariat Islam sudah disebutkan membawa kemudahan-kemudahan seperti tadi, maka umumnya syariat-syariat yang lainnya lagi di dalam agama kita itu memberikan kemudahan. Ketika kita sholat dalam keadaan berdiri itu berat karena sakit, maka kita mengerjakan sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu maka kita sambil berbaring. Kalau puasa kita tidak mampu karena sakit atau bersafar, maka nanti kita menggantinya di hari yang lainnya. Kalau kita mau berwudu dalam keadaan sakit sehingga tidak boleh untuk menggunakan air, atau kalau menggunakan air malah tambah sakit, maka kita beralih pada tayamum. Lihatlah ajaran Islam yang kita anut, alhamdulillah membawa kemudahan yang begitu banyak. Maka kita patut bersyukur. Bersyukur kita, wujud kita dalam bersyukur itu adalah dengan terus giat ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, kemudian perbanyak ibadah, kemudian kita berusaha mengikuti apa yang menjadi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita mentauhidkan Allah, dengan kita terus beribadah pada Allah dengan ikhlas, lalu kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, amalan kita diterima,
dan puasa yang kita lakukan saat ini juga mendapat pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini juga kita dianjurkan untuk bersalawat pada Nabi. Siapa yang bersalawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat yang penuh berkah ini doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.